Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan tugas dan aktivitas kita, saya mengajak semua untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di pagi hari yang penuh akan sukacita. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Kami tahu Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman inilah yang akan kami jadikan teladan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera. Terpujilah Engkau Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersatu di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, seringkali sebenarnya dalam kehidupan kita merasa tidak bersatu dengan Tuhan. Sayangnya, berbagai permasalahan kehidupan, berbagai pergumulan kehidupan yang kita hadapi seolah-olah membuat kita merasa bahwa kita tidak bersatu dengan Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah benar bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini tidak bersatu dengan Kristus? Atau karena pergumulan dan kesulitan hidup itu kita merasa seolah-olah tidak bersatu dengan Kristus Yesus? Atau jangan-jangan bukan karena kesulitan atau pergumulan, tapi karena kehebatan kita, karena kepandaian kita, karena kekayaan kita, karena semua yang kita punya dinilai dunia begitu hebat, membuat kita menjadi pura-pura tidak merasa bersatu dengan Tuhan. Apa itu bersatu dengan Tuhan? Kita mau belajar dari pembacaan kita di pagi hari ini. Bacaan ini adalah bagian dari keseluruhan doa Yesus bagi murid-muridnya. Di bagian ini tersurat dengan sangat jelas kerinduan Tuhan Yesus agar para muridnya menjadi satu dalam kasih. Tidak tanggung-tanggung, kesatuan dalam kasih yang ditampilkan langsung dipertautkan dengan kasih antara Bapa dan Yesus. Supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Pada ayatnya yang ke-26 kita bisa membaca kerinduan Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Kesatuan para murid dinilai dan dilihat sebagai sesuatu yang begitu penting bagi Yesus. Mengapa? Karena bagi Yesus kita tidak dapat melihat sesuatu secara clear, secara jelas kalau kita melihatnya dari sisi manusia kita. Apalagi pada saat itu Yesus akan tidak lama lagi bersama dengan para murid. Dia akan mengalami berbagai peristiwa sampai pada kematian dan kebangkitannya. Dan salah satu doa yang dinaikkannya adalah untuk memperkuat keadaan para murid yang akan ditinggalkan oleh Yesus. Jika Yesus memang tidak secara fisik ada bersama dengan mereka, tetapi kasih penyertaan Kristus tidak berakhir dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang Yesus inginkan, sehingga para murid bersatu bersama dengan Dia, sehingga para murid tidak akan merasa sendirian. Para murid merasa akan selalu ditolong. Para murid akan merasa selalu dibantu, akan merasa Yesus selalu ada bersama dengan mereka, sekalipun secara fisik Yesus tidak bersama dengan mereka. Doa
Yesus kepada para murid ini juga ditujukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara jemaat. Kita ini juga para murid Kristus. Kalau di dalam kehidupan, baik itu karena pergumulan kesulitan atau karena kesenangan dunia yang kita dapatkan, membuat kita seolah-olah merasa tidak bersatu dengan Tuhan, merasa seolah-olah bahwa kita ini tidak ada Allah bersama dengan kita. Mari kita lihat dari firman ini. Yesus saja, Dia ingin bersatu dengan kita. Yesus saja tidak mempertimbangkan banyak hal dari kehidupan Bapak Ibu yang kalau dengan dihitung, kehidupan Bapak Ibu dan saya tidak layak diberikan kesempatan untuk bersatu dengan Allah. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, Yesus menginginkan Bapak Ibu Saudara dan saya menyatu dengan Kristus. Kita harus melihat bahwa di dalam kehidupan ini Bapak Ibu dan saya begitu banyak menikmati kasih penyertaan Allah. Begitu banyak merasakan semua yang kita dapatkan ini hanya karena Allah. Sehingga kita ini sebenarnya sudah bersatu dengan Tuhan. Kita ini sudah ngeblend dengan Kristus. Jangan sampai kita merasa seolah-olah tidak bersatu dengan Tuhan atau kita berpura-pura tidak merasakan persatuan dengan Tuhan itu. Kalau kita tidak bersatu dengan Allah, sudah pasti apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang namanya bersatu tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Yang namanya bersatu, menjadi satu, itu artinya menjadi sama. Kalau hanya karena kesulitan kehidupan, pergumulan kehidupan, atau justru karena kesenangan dunia, membuat Bapak, Ibu, dan saya mencerminkan sesuatu yang jauh dari Tuhan, mari pertanyakan dalam diri kita. Bukan Allah yang tidak mau menyatu dengan kita. Bukan Allah yang tidak beserta dengan kita. Tetapi kita yang terkadang berpura-pura untuk tidak merasakan kebersatuan itu dengan Allah. Yang tidak merasakan penyertaan Allah. Padahal Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Selamat menikmati persatuan dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, dalam kehidupan ini terkadang kami mementingkan diri kami sendiri. Kami melupakan apa yang Tuhan berikan. Dengan segala hal yang kami hadapi, membuat kami seolah-olah atau berpura-pura tidak merasakan kasih penyertaan Allah atau menolak untuk bersatu dengan Kristus. Ampuni kami Tuhan. Biarkan firman ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, menjadi teladan dalam hidup kami, sehingga seluruh hidup kami berkenan di hadapan Allah. Kami akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun dan membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Amin.